Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi bersama GKI Salatiga. Hari ini 28 Agustus 2026 bersama saya Eti Febrianti. Tema pagi hari ini adalah merdeka bukan berarti merdeka berbuat dosa. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan bersama-sama memulai hari dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Satukan hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mudah memahami apa yang ingin Engkau kami dengarkan, renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu yang beriman kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 tertulis demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bulan Agustus ini kita seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan hari ini, bulan Agustus tinggal 3 hari lagi berlalu. Atribut, umbul-umbul, hiasan yang didominasi warna merah putih akan segera diturunkan dan hilang dari pandangan kita. Kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan juga sudah berakhir. Namun dengan berakhirnya perayaan tersebut bukan berarti kemerdekaan lepas dari bangsa Indonesia. Kemerdekaan tetap dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, kita harus mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Demikian juga kita sebagai manusia yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan kita yakin serta mempercayai bahwa Kristuslah yang sudah memerdekakannya. Kita harus berusaha hidup kudus, hidup yang menghindari segala dosa yang nantinya akan mendukakan Roh Kudus. Karena kasih karunia telah memerdekakan dari dosa dan kita tidak boleh menyalahgunakan segala kesempatan merdeka untuk berbuat dosa. Ada hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas kemerdekaan dari dosa yang sudah kita terima. Meskipun kita tidak bisa melakukan semua hal bagi sesama karena kita punya keterbatasan, tapi kita bisa memulai melakukan dari hal-hal yang kecil dan berdampak bagi orang lain. Seperti kita ketahui saat ini di negeri kita tercinta Indonesia sedang mengalami banyak bencana. Ada gempa besar di NTT yang kemudian diikuti meletusnya Gunung Lewotobi di Flores. Ada kebakaran hutan di sebagian besar Pulau Kalimantan, yang semuanya itu berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagai sesama bangsa, tentunya kita juga ikut merasakan kesulitan mereka, meskipun mereka berada di jarak yang jauh dari kita saat ini. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Saya merangkumkan ada 3 hal. Ada 3D
kita akan melihat 3D itu. D yang pertama adalah doa. Kita bisa memulai dari mendoakan mereka. Ada banyak pokok-pokok doa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan bagi orang-orang yang berdampak bencana. D yang kedua, dana. Kita bisa memberikan dana dengan sukarela dan sukacita bagi mereka yang pasti sekarang ini sedang membutuhkan. Dan D yang ketiga, daya. Jika dimungkinkan, kita bisa datang untuk menolong mereka secara langsung. Kita bisa datang secara langsung dan menolong mereka, orang-orang yang sedang membutuhkan. Tetapi bagi kita yang tidak bisa datang, daya yang kita miliki bisa kita lakukan dari tempat kita masing-masing. Misalnya dengan mengumpulkan banyak orang untuk berdoa, untuk mengumpulkan dana bagi mereka. Itu adalah daya yang juga kita miliki, yang dapat menjadi persembahan kita. 3D berupa doa, dana, dan daya yang kita lakukan haruslah kita lakukan dengan sukacita dan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Menjadi pilihan hidup kita masing-masing untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apakah akan kita isi dengan melayani sesama dengan kasih, atau kita akan nekat merdeka berbuat dosa yang punya resiko jatuh ke dalam maut? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memilih sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan doa. Ya Allah Bapa, terima kasih jika pagi ini Engkau ingatkan kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Dan kami harus mengisinya dengan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati-Mu. Dengan jalan mengasihi sesama dengan kasih, seperti yang sudah Engkau teladankan kepada kami di dalam diri Yesus Kristus. Untuk itu ya Roh Kudus, ingatkan kami jika kami akan jatuh ke dalam dosa. Kami bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami melewati sepanjang hari ini dengan sukacita dan berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa.